Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya ya. Kali ini saya akan mencoba membahas kisah misteri lagi guys, seperti itu. Karena kita di channel ini membahas kisah-kisah nyata seperti itu ya. Kisah-kisah seperti kisah kriminal, kisah-kisah misteri. Jadi kali ini saya akan mencoba membahas tentang kisah misteri reinkarnasi begitu. Sebenarnya reinkarnasi ini adalah dalam bahasa Latin ya, itu disebut lahir kembali seperti itu. Tapi ada pandangan atau pendapat dari beberapa agama menurut artikel itu bahwa reinkarnasi ini adalah proses kehidupan kita untuk setelah kita mati, kita lahir kembali dalam bentuk jiwa ke orang lain seperti itu guys. Jadi kalau kita di dunia ini melakukan hal-hal yang baik ya, itu setelah kita mati kita mendapat suatu keberuntungan seperti itu. Jadi kita lahir kembali ke orang lain tapi dengan melakukan hal-hal yang baik gitu seperti itu. Dan ada lagi berpendapat bahwa reinkarnasi itu adalah sebuah karma atau hukuman seperti itu. Jadi ketika kita di dunia ini melakukan hal-hal jahat ya, setelah kita mati kita lahir kembali ke tubuh orang dalam bentuk jiwa ya, itu kita mendapat sebuah hukuman atau karma seperti itu guys. Tapi kali ini saya akan mencoba membahas tentang reinkarnasi dalam arti kebaikan. Itu adalah beberapa kisah saya ambil dari beberapa artikel ya. Bagaimana menurut pendapat atau teman-teman tentang reinkarnasi itu, ada yang udah tahu atau belum tahu ya? Kita simak atau kita belajar sama-sama di channel ini. Oke, kita lanjut ke inti dari pembahasan kita kali ini ya. Oke guys, jadi kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah reinkarnasi atau lahir kembali seperti itu ya guys. Kisah reinkarnasi pertama ini saya ambil dari negara India, tepatnya di kota Delhi. Dia bernama Santi Devi. Santi Devi ini lahir di India, di kota Delhi pada tanggal 11 Desember 1926. Pada saat dia berusia 4 tahun atau berusia masih kecil ya, masih anak-anak, si Santi Devi ini mulai menunjukkan sifat keanehannya atau tingkah laku atau gelagat aneh-aneh seperti itu guys. Dia bilang ke ibunya bahwa dia adalah seorang reinkarnasi dari seorang wanita yang berasal dari desa Parades yang berjarak ratusan kilometer dari tempat tinggal si Santi Devi ini guys. Dia mengaku bahwa dia adalah seorang wanita yang bernama Lutsky. Dia merupakan istri dari Kadernet yang berasal dari desa Parades tadi. Santi Devi ini mengaku lagi bahwa dia meninggal setelah melahirkan anaknya yang keempat. Pada saat itu orang tua si Santi Devi ini merasa aneh ya, merasa tidak percaya karena umur 4 tahun sudah menceritakan hal-hal seperti itu. Jadi orang tuanya merasa tidak percaya seperti itu guys. Karena pada saat itu Santi Devi ini berumur 4 tahun. Dia terus menerus menceritakan atau omongin tentang hal yang sama, bahwa dia adalah Lutsky. Dia adalah reinkarnasi dari Lutsky seperti itu. Sehingga akhirnya si orang tua si Santi Devi ini membawanya ke seorang dokter ya. Sesampainya di dokter ini menanyai hal yang sama. Tetapi si Santi Devi ini bilang kepada dokter bahwa dia adalah reinkarnasi dari Lutsky seperti itu. Terus si dokter ini merasa heran ya, merasa tidak percaya dan mengambil kesimpulan bahwa anak ini memiliki pengetahuan yang tidak wajar karena waktu itu dia masih berumur 4 tahun seperti itu. Sehingga kemudian kabar soal Santi Devi ini pun mulai meluas ya, atau mulai menyebar ke
warga-warga, mulai menyebar ke kota-kota, bahkan ke negara seperti itu. Sehingga salah satu warga yang ada di kampung itu, si kampung si Santi Devi ini ya, mencoba ngetes, menulis surat dan kirim ke salah satu seorang yang bernama Kadernet yang diceritakan Santi Devi tadi ya, yang berada di desa Parades tadi. Tidak disangka ternyata pria yang bernama Kadernet itu benar-benar ada guys, benar-benar ada yang di desa Parades tadi. Dan si Kadernet ini mengaku bahwa dia pernah mempunyai seorang istri yang meninggal setelah melahirkan anaknya yang keempat. Dia adalah Lutski. Istrinya meninggal setelah melahirkan anak yang keempat. Persis sama yang diceritakan oleh si Santi Devi tadi, seperti itu guys. Kemudian warga ini berinisiatif ya, mereka berinisiatif untuk mengundang si Kadernet tadi itu, suaminya Lutski tadi itu, ke kampung si Santi Devi ini. Jadi mereka mengundang si Kadernet datang ke Santi Devi untuk menemui Santi Devi. Pada saat itu si Santi Devi ini masih berumur 4 tahun itu langsung mengenali si Kadernet ini kalau itu adalah suamiku, itu adalah suaminya, seperti itu guys. Sehingga orang tua si Santi Devi ini dan warga-warga yang ada di sekitar itu ya langsung membawa si Santi Devi ini bersama Kadernet ini ke kampung si Kadernet atau si kampung si Lutski tadi ya, yang ada di Parades seperti itu. Sesampai di sana, warga itu mencoba mengetes lagi, tetapi kali ini dengan mata tertutup. Jadi mereka menutup mata si Santi Devi ini, terus mencoba mengetes objek-objek apa saja yang ada di desa itu, dan letak rumah si Lutski atau si Santi Devi itu ada di mana, seperti itu guys. Si Santi Devi ini dengan keadaan mata tertutup, dia bisa tahu di mana letak rumahnya guys. Jadi di mana letak objek-objek yang ada di kampung itu dia bisa tahu semua, seperti itu guys. Dan sampai di dalam rumahnya, dalam rumah si Lutski tadi ya, dia bisa tahu di mana letak kamar mandinya, letak kamar tidurnya, letak WC-nya, ada yang di rumah itu dia tahu semua, seperti itu guys. Bahkan dia mengenali semua anak-anaknya si Lutski tadi. Dia mengenali nama-namanya semua kecuali anaknya yang keempat, karena waktu itu dia meninggal melahirkan anaknya keempat tadi, seperti itu. Terus si Lutski atau si Santi Devi ini secara tiba-tiba dia ngomong atau dia berdialek sama warga Parades itu dengan bahasa mereka guys. Jadi seolah-olah itu benar gitu ya, si itu adalah Lutski gitu. Jadi dia tiba-tiba itu berdialek sama warga itu dengan logat atau bahasa warga setempat, seperti itu. Hal itu kemudian beranjak dewasa. Si Santi Devi ini memutuskan untuk tidak menikah karena si Santi Devi ini menganggap bahwa dia sudah pernah punya suami yang sah, seperti itu. Jadi sampai pada tahun 1987 si Santi Devi ini pun meninggal dunia. Oke guys, jadi kita lanjut lagi yang cerita yang kedua ya. Setelah kisah Santi Devi, kita lanjut lagi cerita yang kedua. Cerita yang reinkarnasi yang kedua ini berasal dari anak kecil juga. Itu udah berumur 2 tahun ya. Lahirnya di Ohio, di negara bagian Amerika Serikat. Dia bernama Luke Ruhlman. Si
Si Luke ini sejak kecil atau berumur 2 tahun dia sudah memperlihatkan sifat atau tingkah laku seperti orang dewasa, padahal dia baru berumur 2 tahun. Misalnya kalau dia nyebrang jalan ya, si Luke ini kalau anak kecil kan selalu diarahkan dulu sama orang tuanya ya kalau nyebrang jalan gitu ya. Kalau si Luke ini enggak, dia menyeberang jalan itu selalu lihat kiri kanan, aman nyaman dulu baru dia nyebrang seperti itu guys. Demikian juga kalau pas keluar rumah ya, pas keluar dari rumah itu dia selalu mengingatkan sama kedua orang tuanya bahwa Bu atau Pak, pintu rumah kita udah dikunci belum, seperti itu. Dia selalu mengingatkan ketika orang dewasa seperti itu guys. Artinya suatu ketika si Luke dan orang tuanya jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan ke tempat umum seperti itu ya. Di sana dia menemukan banyak gadis-gadis atau banyak cewek-cewek yang memakai anting atau memakai rambut hitam seperti itu ya. Dia bilang sama orang tuanya bahwa Bu atau Pak, saya dulu pernah rambut hitam kayak gitu. Atau dia ngomongin saya dulu juga pernah pakai anting kayak gitu, kayak cewek tadi seperti itu guys. Jadi seolah-olah itu dia udah hidup di masa lalunya seperti itu ya. Setelah teriring jalannya waktu, si Luke ini sering atau omongin atau menyebut salah satu nama yang itu Pam. Ya tiap hari itu dia sebut Pam gitu. Sehingga orang tuanya atau ibunya ini merasa penasaran ya dan menanyakan kepada Luke bahwa si Pam itu siapa sih sebenarnya. Kemudian si Luke ini ditanyakan seperti itu, dia langsung menoleh tajam ke ibunya ya dan berkata bahwa iya, Pam itu adalah saya, Pam itu adalah Luke, katanya gitu guys. Terus ibunya menjawab, maksud kamu apa sih sebenarnya? Terus si Luke ini berkata bahwa iya, si Pam itu adalah saya Bu. Maksud kamu gimana? Coba ceritakan si Luke, kata ibunya. Terus si Luke ini menjawab lagi guys, dia bilang bahwa dia pernah meninggal. Setelah meninggal dia naik ke surga. Setelah naik ke surga dia bertemu sama Tuhan. Nah setelah dia bertemu sama Tuhan, Tuhan ini menyuruh lagi untuk pulang ke dunia, balik lagi gitu ke dunia. Sesampai di dunia, Luke ini atau Pam ini bangun dari tempat tidurnya sebagai seorang bayi. Dan ketika ia membuka mata dan melihat kedua orang tuanya, kemudian ayah sama ibunya ini memberi namanya menjadi Luke gitu. Kemudian ibunya ini dengan gemetar ya dan merasa penasaran ya apa yang diceritakan Luke itu benar apa enggak, karena dia masih berumur 2 tahun, masih bocah ya, masih kecil, itu dia bisa tahu sedetail itu gitu. Jadi si ibunya ini apa ya menanya lagi si Luke, terus bagaimana cara kamu meninggal? Terus si Luke ini menjawab ya bahwa dia meninggal karena terjebak saat hotelnya terbakar, yaitu Hotel Pixon yang berada di Chicago. Si Luke ini bercerita bahwa tempat itu adalah tempat orang hitam, tempat tinggal orang hitam berkulit hitam seperti itu. Setelah itu ibunya merasa tidak percaya ya, merasa heran ya, masa si bocah ini kok bisa cerita sedetail itu gitu ya. Jadi ibunya langsung mencari informasi lewat Google. Dia mencari informasi lewat Google tuh. Setelah ibunya mencari informasi itu, dia menemukan bahwa memang benar ada kebakaran pada tahun 1993. Itu banyak korban yang meninggal dunia. Salah satu wanita yang berkulit hitam yang berusia 34 tahun. Dia adalah Pam Robinson. Jadi dia adalah Pam Robinson, namanya adalah Pam Robinson guys. Jadi apa yang diceritakan Luke itu adalah benar yang ada di Google tadi. Kemudian ibunya berinisiatif ya mengumpulkan beberapa foto dengan berusia sama dengan Pam Robinson. Gunanya dia mau mengetes si Luke ini lagi, benar apa enggak yang diceritakan Luke itu. Jadi masih penasaran aja gitu ya. Dari dia masih mencoba mengumpulkan foto terus ngetes lagi gitu. Terus foto itu diletakkan di depan Luke dan si Luke ini disuruh memilih mana yang namanya Pam Robinson.
Dan si Luke ini tidak pakai mikir panjang lagi ya, langsung menunjukkan salah satu foto dan berkata bahwa ini adalah saya, ini adalah Pam Robinson bu. Aneh kan guys, langsung tahu gitu ya, kalau banyak foto gitu, banyak puluhan foto di situ, dia langsung tahu bahwa itu adalah Pam Robinson gitu, seperti itu guys. Akhirnya sehingga memang sampai saat ini hal tersebut tetap berjalan, keanehan-keanehan seperti itu. Cuma ibunya merasa tertekan ya, merasa terpukul dengan kejadian itu sampai saat ini guys. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu cerita aku pada kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa menemani hari-hari kalian di malam minggu ini khususnya. Oke, baik, terima kasih ya.